Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Siti Soleha dari kelas R2F yang ber-NPM 202021500-432. Di sini saya ingin mereview atau menceritakan ulang kembali sebuah cerita atau film yang berjudul Surga yang Tak Dirindukan. Sebenarnya Surga yang Tak Dirindukan itu ada jilid pertama dan jilid kedua. Tapi di sini saya ingin menceritakan Surga yang Tak Dirindukan jilid pertama, karena menurut saya yang pertama itu paling seru. Surga yang Tak Dirindukan itu diproduseri oleh Monas Punjami, disutradarai oleh Kun Agus, dan diangkat dari sebuah novel yang ditulis atau dikarang oleh Asma Nadia. Adapun pemerannya di antara lainnya ada Fida Nuril, ada Laundia Sibdabela, ada Relinesa, dan ada Sandrina Michelle, dan masih banyak lain-lain. Surga yang Tak Dirindukan dirilis sekitar pada tanggal 15 Juli 2015 kalau nggak salah, dan durasinya itu sekitar 124 menit dan asli film Indonesia. Surga yang Tak Dirindukan merupakan sebuah film drama romantis atau film keluarga yang merupakan keluarga bahagia. Surga yang Tak Dirindukan mengisahkan tentang cerita Arini yang diperani oleh Laundia Sibdabela yang menikah dengan anak seorang yatim piatu yang bernama Prasetya atau Pras yang dibintangi oleh Fida Nuril. Sebelumnya saya ingin menceritakan sedikit kehidupan tentang Pras. Pras itu adalah seorang anak yatim piatu yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan menyaksikan langsung ibunya meninggal di depan matanya ketabrak mobil. Dari situlah Pras mulai galau, mulai sedih, tapi Pras bangkit dan membuktikan kalau Pras itu bisa menjadi orang sukses. Pras bertemu dengan Arini pada saat Arini sedang mendongengkan sebuah dongeng kepada anak-anak kecil. Disitulah Pras mulai jatuh cinta pada pandangan pertama, dan akhirnya mereka pun menikah dan hidup bahagia. Setelah beberapa tahun kemudian, mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang begitu cantik yang bernama Nadia yang dibintangi oleh Sandrina Michelle. Namun keluarga bahagia tersebut menjadi rumit ketika Pras menyelamatkan seorang gadis yang bernama Rose yang diperani oleh Relinesa yang mencoba bunuh diri dengan cara terjun ke jurang. Jadi ketika Pras sedang di perjalanan ingin kerja, tiba-tiba Pras menemukan sebuah mobil yang ada di jurang, dan dalamnya itu ada seorang perempuan yang sedang bunuh diri. Setelah itu Pras membawanya ke rumah sakit. Pada saat itu Meros melahirkan dengan disesar. Meros yang saat ini memakai gaun pengantin ternyata memiliki kisah hidup yang sangat amat prihatin. Ayah Meros pergi meninggalkan dia dan ibunya, dan kemudian ibunya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Sedangkan Meros tersebut ditinggalkan oleh kekasihnya yang menghamilinya pada saat di hari pernikahannya. Pras mengetahui kisah hidupnya pada saat Pras mengecek sebuah HP milik Meros. Di situ Meros menceritakan semua kisah hidupnya. Singkat cerita, Meros mencoba ingin membunuh diri lagi dengan berniat lompat dari atap rumah sakit ke bawah. Namun usaha bunuh dirinya digagalkan oleh Pras. Meros yang saat itu depresi membuat Pras mengucapkan sebuah janji bahwa Pras ingin menikahi Meros tersebut, karena Pras tidak ingin bayi Meros mengalami seperti dirinya yang hidup tanpa kedua orang tuanya. Pada saat itu juga Meros dan Pras akhirnya menikah di rumah sakit tanpa sepengetahuan Arini. Dan ketika Pras pulang ke rumah Arini, Pras ingin sekali menceritakan semuanya kepada Arini. Namun suasananya tidak pas karena ayah Arini pada saat itu meninggal dunia. Namun ketika itu yang sangat mengejutkannya, ternyata ayahnya Arini melakukan poligami. Apa sih itu poligami? Poligami itu adalah pernikahan
yang memiliki 1, 2, atau 3 suami atau istri. Nah, jadi ayahnya Arini itu memiliki istri lagi tanpa sepengetahuan Arini. Arini begitu marah besar dan kecewa. Beberapa waktu berlalu sampai pada akhirnya Arini mengetahui kalau Pras menikahi Meros. Arini mengetahui Pras menikahi Meros pada saat Arini melihat sebuah struk obat yang dibeli Pras untuk anaknya Meros. Pada saat itu Arini begitu sangat hancur dan bingung, merasa tidak ikhlas suaminya dimiliki orang lain juga. Namun sahabatnya Pras, sahabatnya Arini, dan ibunya Arini tersebut membujuk Arini supaya Arini ikhlas karena ini sudah menjadi jalan Tuhan, sudah menjadi takdir Allah. Sampai dengan berjalannya waktu dan berbagai musibah yang menimpa Pras. Contoh seperti pekerjaan Pras sangat terganggu dan Pras sempat mengalami kecelakaan, dipukuli oleh orang-orang yang tidak jelas. Arini akhirnya mengikhlaskan kalau dia harus memang mau dimadu dan berusaha memperbaiki hubungannya dengan Meros dengan mengajakkan dan menginap Meros di rumahnya Arini bersama bayi Meros yang bernama Akbar. Namun berjalannya waktu, Meros merasa bahwa sebaiknya di sana bukan tempatnya. Jadi Meros merasa kalau Meros itu bukan yang tepat berada di keluarganya Arini dan Pras. Meros sadar bahwa dia menjadi penghalang cintanya Pras dan Arini. Hingga pada suatu malam Meros pergi secara diam-diam dan menitipkan Akbar kepada Arini. Paginya Pras dan Arini mencari dan menyusul Meros di stasiun dan mengajaknya pulang. Arini dan Pras membujuk Meros supaya tetap tinggal bersama mereka, tetapi Meros tetap tidak ingin tinggal hidup bersama mereka. Tetapi Meros menitipkan Akbar kepada Arini dan Pras untuk menjaganya dan menyayanginya supaya Akbar mendapatkan kehidupan yang layak. Mungkin hanya ini yang bisa saya ceritakan. Kalau ada kesempatan lain waktu, insya Allah saya lanjut mencerita tentang Surga yang Tak Dirindukan jilid 2. Sekian dan terima kasih. Kalau ada salah-salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.